Belakangan polemik di Pulau Rempang menjadi sorotan setelah aksi bentrokan antara warga dan aparat. Bentrokan itu dipicu oleh rencana penggusuran pemukiman warga untuk dijadikan Rempang Eco City. Rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City sudah mencuat sejak 2004. Kawasan Rempang juga akan menjadi lokasi pabrik kaca terbesar kedua di dunia milik perusahaan Cina. Melansir situs BP Batam, proyek ini ditaksir memakan 7.572 hektar lahan Pulau Rempang atau 45,9% wilayah tersebut. Sehingga warga terdampak pun terpaksa harus direlokasi demi pengembangan proyek besar ini. 10.000 warga Pulau Rempang Galang yang tersebar di 16 kampung Melayu tua, terancam tergusur dan terusir dari ruang hidup yang telah mereka huni turun-temurun sejak 1834. Penolakan warga atas pengukuran lahan yang dilakukan BP Batam berujung ricuh dengan aparat gabungan pada Jumat 7 September lalu. Polisi disebut terpaksa melepaskan gas air mata karena situasi yang tidak kondusif. Dalam video yang beredar, siswa SD yang tak jauh dari lokasi terkena imbas gas air mata. Sementara polisi mengamankan 7 orang karena memblokade jalan. Namun belakangan mereka sudah dipulangkan pada Minggu, 10 September 2023. Belasan kampung juga menolak untuk direlokasi. Bahkan warga Simpang Basecamp mengunci diri agar rumah tak dirobohkan aparat. Tak sampai di situ, bentrokan kembali pecah pada Senin, 11 September 2023. Massa menggelar demonstrasi di depan kantor BP Batam hingga berujung ricuh. Banyak orang yang tidak tahu bahwa tanah itu, Rempang itu, sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan, untuk digunakan dalam hak guna usaha. Itu Pulau Rempang. Itu tahun 2001-2002. Sebelum investor masuk, tanah ini rupanya belum digarap dan tidak pernah ditengok. Sehingga pada tahun 2004 dan seterusnya menyusul dengan beberapa keputusan, tanah itu diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati. Ya, padahal SK-nya itu sudah dikeluarkan pada tahun 2001-2002 secara sah. Nah, ketika kemarin pada tahun 2022 investor akan masuk, yang pemegang hak itu datang ke sana, ternyata tanahnya sudah ditempati. Maka kemudian diurut-urut ternyata ada kekeliruan dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian LHK. Nah, lalu diluruskan sesuai dengan aturan bahwa itu masih menjadi hak karena investor akan masuk. Nah, proses pengosongan tanah inilah yang sekarang menjadi sumber keributan, bukan hak atas tanahnya, ya, bukan hak guna usahanya, bukan hak guna, tapi proses. Karena itu sudah lama kan, sudah belasan tahun orang di situ, tiba-tiba harus pergi misalnya. Meskipun menurut hukum kan tidak boleh, karena itu ada haknya orang kecuali lewat dalam waktu tertentu yang lebih dari 20 tahun. Pak, katanya itu kan pemukiman tanah ulayat ya Pak? 37 kampung tua, kampung Melayu. Nggak tahu saya, nggak tahu. Pokoknya proses itu secara sah sudah dikeluarkan oleh pemerintah tahun 2001-2022. Jadi di catatan pemerintah tidak ada yang menyebutkan kalau itu tanah ulayat gitu ya Pak? Ya mungkin yang tahu itu BPN dan LHK ya. Saya nggak hafal satu persatu kasus itu. Saya kan nggak pegang catatan tentang itu. Pak, mungkin mungkin tidak. Bisa dijelaskan lagi Pak sedikit soal kekeliruan dari pemerintah dalam hal ini kayak apa? Ya, mengeluarkan surat itu, surat izin penggunaan oleh pihak lain yang tidak berhak. Itu kalau tidak salah sampai 5 atau 6 keputusan itu dibatalkan semua karena memang salah sih, sudah dilihat dasar hukumnya. Itu lebih tepat dilakukan daripada misalnya dibiarkan berlarut-larut. Karena haknya itu ada dan itu mau investasi. Orang sekarang sudah banyak investor mau masuk, ternyata tanahnya tidak ada. Sehingga harus dikosongkan dulu. Itu saja masalahnya sebenarnya. Tinggal sekarang kan perlu mungkin uang kerohiman, bukan uang ganti rugi, karena mereka memang tidak berhak. Uang kerohiman ini dan bagaimana memindahkannya dan kemana, mungkin itu yang perlu didiskusikan antara pemegang hak bersama investor dan rakyat setempat.
Menurut saya itu lebih bagus. Tapi kalau hak yang sudah dimiliki tidak kita berikan, itu berarti pemerintah melanggar hukum juga. Dan setiap hasilnya nanti, misalnya pajak yang masuk ke negara atau apapun yang dihasilkan dari situ kan menjadi temuan korupsi. Iya kan? Oh, haknya orang, diproduksi orang, kamu ngambil pajaknya, kamu biarkan bisa korupsi atau kriminal biasa. Kan gitu. Nah, itu supaya dipahami oleh masyarakat, supaya dipahami bahwa kasus itu bukan kasus penggusuran, tetapi memang pengosongan karena memang secara hak itu akan digunakan oleh pemegang haknya. Tinggal soal korohimannya berapa, pemindahannya kemana. Dan jangan sampai menggunakan kekerasan, kecuali dalam keadaan tertentu yang sudah gawat. Ya kan? Kan banyak juga orang sudah tidak bisa membela diri, dari pojok kan terpaksa mungkin gunakan gas, senjata atau pentungan karet atau apa. Belakangan polemik di Pulau Rempang menjadi sorotan setelah aksi bentrokan antara warga dan aparat. Bentrokan itu dipicu oleh rencana penggusuran pemukiman warga untuk dijadikan Rempang Eco City. Rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City sudah mencuat sejak 2004. Kawasan Rempang juga akan menjadi lokasi pabrik kaca terbesar kedua di dunia milik perusahaan Cina. Melansir situs BP Batam, proyek ini ditaksir memakan 7.572 hektar lahan Pulau Rempang atau 45,9% wilayah tersebut. Sehingga warga terdampak pun terpaksa harus direlokasi demi pengembangan proyek besar ini. 10.000 warga Pulau Rempang Galang yang tersebar di 16 kampung Melayu tua, terancam tergusur dan terusir dari ruang hidup yang telah mereka huni turun-temurun sejak 1834. Penolakan warga atas pengukuran lahan yang dilakukan BP Batam berujung ricuh dengan aparat gabungan pada Jumat 7 September lalu. Polisi disebut terpaksa melepaskan gas air mata karena situasi yang tidak kondusif. Dalam video yang beredar, siswa SD yang tak jauh dari lokasi terkena imbas gas air mata. Sementara polisi mengamankan 7 orang karena memblokade jalan. Namun belakangan mereka sudah dipulangkan pada Minggu, 10 September 2023. Belasan kampung juga menolak untuk direlokasi. Bahkan warga Simpang Basecamp mengunci diri agar rumah tak dirobohkan aparat. Tak sampai di situ, bentrokan kembali pecah pada Senin, 11 September 2023. Massa menggelar demonstrasi di depan kantor BP Batam hingga berujung ricuh. Banyak orang yang tidak tahu bahwa tanah itu, Rempang itu, sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan, untuk digunakan dalam hak guna usaha. Itu Pulau Rempang. Itu tahun 2001-2002. Sebelum investor masuk, tanah ini rupanya belum digarap dan tidak pernah ditengok. Sehingga pada tahun 2004 dan seterusnya menyusul dengan beberapa keputusan, tanah itu diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati. Ya, padahal SK haknya itu sudah dikeluarkan pada tahun 2001-2002 secara sah. Nah, ketika kemarin pada tahun 2022 investor akan masuk, yang pemegang hak itu datang ke sana, ternyata tanahnya sudah ditempati. Maka kemudian diurut-urut ternyata ada kekeliruan dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian LHK. Nah, lalu diluruskan sesuai dengan aturan bahwa itu masih menjadi hak karena investor akan masuk. Nah, proses pengosongan tanah inilah yang sekarang menjadi sumber keributan, bukan hak atas tanahnya, ya, bukan hak guna usahanya, bukan hak guna, tapi proses, karena itu sudah lama kan, sudah belasan tahun orang di situ, tiba-tiba harus pergi misalnya. Meskipun menurut hukum kan tidak boleh, karena itu ada haknya orang kecuali lewat dalam waktu tertentu yang lebih dari 20 tahun. Pak, katanya itu kan pemukiman tanah ulayat ya Pak? 37 kampung tua, kampung Melayu. Enggak tahu. Pokoknya proses itu secara sah sudah dikeluarkan oleh pemerintah tahun 2001-2002. Jadi di catatan pemerintah tidak ada yang menyebutkan kalau itu tanah ulayat gitu ya Pak?
Ya mungkin yang tahu itu BPN dan LHK ya. Saya nggak hafal satu persatu kasus itu. Saya kan nggak pegang buku catatan tentang itu. Pak, mungkin Mungkin iya, mungkin tidak. bisa dijelaskan lagi Pak sedikit soal kekeliruan dari pemerintah dalam hal ini kayak